Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Dan saya Iwan Badrian kembali akan share sehubungan dengan sebuah tema yang menarik, yaitu bagaimana revolusi industri 4.0 ini berpengaruh terhadap hubungan industrial. Ya, oke, sebelum saya mulai, untuk kawan-kawan akademia, mungkin kita pernah berpikir bahwa ketika revolusi industri 4.0 itu berarti akan banyak artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan itu akan mencoba menggantikan pekerjaan-pekerjaan manusia. Ya, itu memang betul. Tapi menurut World Economic Forum, artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan tadi memang betul akan menggantikan pekerjaan-pekerjaan manusia. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang di level mana yang nantinya akan tergerus, yaitu pekerjaan-pekerjaan di level yang rendah atau low kompeten dan yang selalu repetitif atau diulang-ulang. Untuk Anda yang high kompeten ataupun pekerjaan yang memerlukan satu kreativitas lebih, itu sebetulnya tidak berpengaruh, bahkan akan memberikan dampak positif untuk perkembangan bisnis ataupun pekerjaan Anda dari adanya artificial intelligence ini. Oke, begini, sekarang coba kita berpikir, bagaimana sih kita hidup seperti layaknya di film Astro Boy, misalnya di filmnya Alita, di filmnya Big Hero, ya. Apakah kita nantinya akan kehilangan pekerjaan? Justru dengan adanya artificial intelligence, maka semakin banyak orang-orang yang memanfaatkan aplikasi-aplikasi tersebut untuk kepentingan bisnis mereka. Contoh simpelnya ginilah, kalaupun memang Anda sulit membayangkan, Anda punya smartphone, ya. Di smartphone tersebut ada satu artificial intelligence. Salah satunya adalah bagaimana mendeteksi wajah, smile detection. Ketika kita memiliki satu aplikasi tersebut, apakah membuat kita jadi tidak lebih kreatif? Justru banyak orang dengan aplikasi tersebut jauh lebih bisa kreatif. Fotografer bisa lebih kreatif. Terus ada juga orang yang bisa membaca deteksi wajah, bisa juga di situ lebih dimanfaatkan juga. Kemudian apalagi adanya artificial panoramic dan lain-lain. Jadi ketika adanya satu smile detection tadi, justru akan lebih membuat orang-orang yang kreatif itu memberdayakan aplikasi tersebut. Para YouTuber, para fotografer, ataupun para orang-orang yang memang suka berkecimpung di dunia media sosial, yang memposting dirinya, ya, itu akan lebih bisa terbantu. Ini salah satu contohnya lagi, ya. Sekarang Anda coba lihat lagi nih, Google Assistant, Siri, Alexa, dan lain-lain. Justru itu membuat orang-orang jauh lebih kreatif. Orang yang mana? Ya, jadi orang-orang yang memang kreatif untuk memanfaatkan aplikasi tersebut. Misalnya para developer, para arsitek, cuma tinggal di barcode-nya di scan, maka landscape bisa ditampilkan. Terus engineer, terus para pencipta virus juga, ya, ini negatif. Oke, pencipta software semakin lama semakin berkembang. Di Play Store semakin lama semakin banyak sekali aplikasi-aplikasi. Orang akan semakin berkembang. Termasuk misalnya kalau kita lihat adalah nih abang-abang tukang gojek yang tadinya gaptek teknologi, sekarang mau nggak mau mereka dituntut untuk menggunakan aplikasi. Mama di komplek yang tadinya gaptek, sekarang karena adanya misalnya Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain, mereka dituntut untuk jualan online. Ini adalah bagian daripada revolusi industri yang semakin lama semakin berkembang. Oke, paham sampai di sini, ya? Jadi seperti itu. Dan kesimpulan yang ingin saya sampaikan dari prolog ini, sebetulnya menurut sebuah penelitian di Indonesia itu pengangguran itu apakah akan semakin tinggi, apakah semakin rendah? Nah, kita berharap akan semakin rendah, ya, sesuai dengan apa yang saya dapatkan datanya, yaitu pengangguran di Indonesia itu tahun 2010 itu kurang lebih sekitar 8,3 juta, ya, pengangguran. Tapi di tahun 2018 itu sudah menurun menjadi 6,9 juta. Artinya semakin lama teknologi informasi yang kita dapatkan ini semakin membuat orang lain atau kita semua lebih kreatif dan banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan itu. Oke? Nah, sekarang kita akan langsung mengerucut kepada bagaimana revolusi industri ini berpengaruh terhadap hubungan industrial. Oke. Yang pertama, tidak bisa dinafikan memang akan banyak aktivitas-aktivitas dari manusia yang akan digantikan oleh robot gitu. Contoh robot Sophia yang sudah diklaim oleh
Saudi Arabia, dan itu sudah mendapatkan, kalau nggak salah dia sudah mendapatkan kewarganegaraan robot loh gitu ya di Saudi Arabia. Nah, nanti Anda cek aja betul atau tidaknya, tapi saya sudah mendapatkan informasi ini. Nah, kemudian ketika kita melihat revolusi industri 4.0 terhadap hubungan industrial ini, berarti kita akan melihat bagaimana hubungan antara pengusaha dengan pekerja itu yang tadinya antara buruh dan pengusaha sekarang menjadi seorang partner, menjadi hubungan yang partnership gitu. Di sana sudah lagi bias mana yang jadi pengusaha, mana yang jadi buruh atau pekerja. Semuanya akan sama-sama diberikan keuntungan yang signifikan di antara kedua belah pihak. Oke. Kemudian ketika revolusi industri 4.0 ini, secara logika berarti pekerjaan kita lebih banyak bisa dikontrol dengan sistem dari jarak jauh, internet, dan lain-lain. Artinya bahwa pengusaha akan semakin fleksibel, pekerja pun akan semakin fleksibel dalam waktu. Orang akan bisa dibayar per jam, per hari, per minggu, atau per project. Nah, ini akan semakin fleksibel. Ketika semakin fleksibel, maka orang pun akan berusaha untuk bagaimana menutupi sebuah ketimpangan. Ketimpangan apa? Ketimpangan pendapatan. Ya, ketimpangan pendapatan contohnya gini lah. Ya, biasanya misalnya dalam 1 bulan di dalam non revolusi ini kita dapat 10 juta, karena ada revolusi industri berarti pekerjaannya semakin fleksibel, hanya butuh 1 atau 2 jam sehari. Bagaimana caranya untuk menutupi ketimpangan 10 juta tadi gitu? Berarti sudah harus ada satu bargaining position di situ dalam menaikkan berapa tarif kita per jam untuk menutupi kebutuhan kita dalam 10 juta per bulan tadi. Nah, fleksibilitas ini akhirnya akan berpengaruh juga terhadap apa? Terhadap pemutusan hubungan kerja, terhadap kontrak atau perjanjian kerja, dan lain-lain. Untuk itu, secara umum sebetulnya begini, kalaupun memang saya menyimpulkan, jika ada revolusi industri yang terjadi, dan sekarang sudah mulai terjadi, maka Undang-Undang 13 nomor 13 tahun 2003 pun harus dirubah, harus menyesuaikan itu. Bagaimana tentang kedudukan antara pengusaha dan karyawan, bagaimana fleksibilitas time-nya atau waktunya, bagaimana tentang sistem PHK ataupun kontrak kerjanya, termasuk kalaupun memang sudah ada keterikatan kontrak kerja ataupun keterikatan dalam hubungan industrial, berarti ada sebuah aturan kembali tentang penyelesaian perselisihan industrialnya juga. Itu juga harus dirubah. Yang mungkin tadinya dengan model litigasi, ya Anda tahu ya, model litigasi itu berarti dalam sebuah persidangan ada yang tergugat, ada yang terdakwa, ada yang saling menggugat dan membantah. Nah, ini dalam satu persidangan. Ada juga yang non litigasi, yaitu dengan proses yang alternatif dispute misalnya. Contoh misalnya dengan konsultasi, dengan arbitrase, dengan apalagi dengan negosiasi, dengan mediasi, dan lain-lain lah ya. Jadi itu ada hal yang harus kita rubah juga dalam penyelesaian perselisihan industrialnya. Nah, oke. Jadi teman-teman semua, berdasarkan dari apa yang saya dapatkan dari berbagai sumber, saya rangkum, termasuk salah satunya dari hukumonline.com, dan hal-hal yang lain yang bisa saya ramu di dalam video ini. Anda pastinya diharapkan untuk lebih bisa mendapatkan informasi dengan referensi lain. Coba cari referensi lain supaya hasanah pemikiran Anda semakin lama semakin berkembang ya. Saya hanya menjembatani informasi yang sangat sedikit dan kecil. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekeliruan ataupun ya misspelling, whatever lah ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya Yuan Badrian undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten untuk semuanya.